Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, apa kabar nih? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Oke, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang Teorema Fermat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh beliau Ibu Vina Triwahyuni MPD. Oke, sebelum masuk ke video atau pemaparan materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, ada Nisfi Aulia Rizky dengan nomor induk mahasiswa 201061001. 2. Nur Adibatu Syarifah dengan nomor induk mahasiswa 20160610007. Yang ketiga ada Muhammad Syaiful Qawi dengan nomor induk mahasiswa 20160610016. Yang keempat ada Azah Komariah dengan nomor induk mahasiswa 20160610017. Yang kelima yaitu saya sendiri, Vina Hidayatul Husniah dengan nomor induk mahasiswa 20160610031. Sebelum masuk ke materi, silahkan siapkan alat tulis untuk menulis poin-poin penting dari materi kali ini. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sih pengertian teorema Fermat. Teorema kecil Fermat adalah dasar untuk tes keprimaan Fermat dan salah satu hasil penting dalam teori bilangan. Namanya diambil dari matematikawan Prancis Pierre de Fermat yang menuliskannya pada tahun 1640. Teorema ini disebut kecil untuk membedakannya dari teorema terakhir Fermat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai teorema 8.1 yang menyatakan bahwa jika FPB dari A dan M sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A, dan seterusnya sampai dengan M dikurangi 1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M dikurangi 1. Teorema 8.1 bisa dibuktikan sebagai berikut. Perhatikan barisan bilangan A, 2A, 3A, dan seterusnya sampai dengan M dikurangi 1A. Maaf, ini kurang pengetikan. Kita jadikan barisan bilangan ini sebagai persamaan 1. Bilangan pada barisan persamaan 1 tersebut tidak ada yang kongruen modulo M dengan 0. Kita harus membuktikan bahwa bilangan pada barisan persamaan 1 masing-masing kongruen modulo tepat 1 dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M dikurangi 1. Kita misalkan ada dua suku pada barisan persamaan 1 yang hasil modulo M sama dengan 1 kurang dari dan sama dengan P kurang dari Q kurang dari M. Kita perhatikan di sini P tidak sama dengan Q karena P kurang dari Q. Maka PA kongruen S modulo M dan QA kongruen S modulo M. Kita kurangkan PA dan QA menjadi PA dikurangi QA kongruen 0 modulo M. Kita dapat 0 dari pengurangan S dikurangi S. Kita dapatkan 0. Lalu kita pindahkan ruas QA ke kanan menjadi PA kongruen QA modulo M. Jika FPB A dan M sama dengan 1, maka A dapat kita lenyapkan dari kekongruenan itu seperti materi sebelumnya pada bab kekongruenan. Sehingga dihasilkan P kongruen Q modulo M. Hanya jika P sama dengan Q dengan alasan karena P dan Q residu terkecil dari modulo M. Nah, pengandaian ini, misalkan ada dua suku pada barisan persamaan 1, itu tidak terbukti benar karena
yang dihasilkan adalah P sama dengan Q, padahal di sini seharusnya P itu kurang dari Q. Kesimpulannya, barisan A, 2A, 3A, dan seterusnya sampai dengan M dikurangi 1A, jika masing-masing dimodulo M, maka tepat satu kongruen dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan M dikurangi 1 dengan syarat FPB dari A dan M sama dengan 1. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat 4 kongruen 4 modulo 7, 8 kongruen 1 modulo 7, 12 kongruen 5 modulo 7, 16 kongruen 2 modulo 7, 20 kongruen 6 modulo 7, dan 24 kongruen 3 modulo 7. Nah, barisan pada ruas kiri ini adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan 24 yang jika kita amati kembali itu merupakan bilangan kelipatan dari 4. 4 sendiri kita peroleh dari perkalian 4 dan 1, 8 kita peroleh dari 4 kali 2, 12 kita peroleh dari 4 dikali 3, dan seterusnya. 24 kita peroleh dari 4 dikali 6. Lalu barisan bilangan pada ruas kanan ada 4, 1, 5, 2, 6, dan 3. Itu merupakan himpunan residu terkecil modulo 7 ya. Jika semua bilangan pada ruas kiri ini ada 4, 8, 12, 16, 20, dan 24, kita kalikan maka hasilnya akan kongruen modulo 7 dengan hasil kali semua bilangan pada ruas kanan, yakni 4, 1, 5, 2, 6, dan 3. Kita buktikan, yakni 4 dikali 8, dikali 12, dikali 16, dikali 20, dikali 24, kongruen 4 dikali 1, dikali 5, dikali 2, dikali 6, dikali 3 modulo 7. Nah, pada ruas kiri ini bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 1. Ini seharusnya dikali 1, tapi tidak perlu ditulis ya. 8-nya kita ganti dengan 4 pangkat 1 dikali 2. 12-nya kita ganti 4 dikali 4 pangkat 1 dikali 3. 16-nya kita ubah menjadi 4 pangkat 1 dikali 4, dan seterusnya. Ruas kanannya tetap, dan kita bisa menyederhanakan ruas kiri ini menjadi 4 pangkat 6 dalam kurung 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6. Kita dapat 4 pangkat 6 ini dari perkalian 4 pangkat 1, di mana pangkat jika dikali itu ditambah pangkatnya ya, jadi 4 pangkat 6. Dan 1, 2, 3 ini dari ininya perkalian 1, ini seharusnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ruas kanan tetap. Nah, perkalian 1 sampai 6 ini merupakan penjabaran dari 6 faktorial. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial. Lalu pada ruas kanan juga itu merupakan penjabaran dari 6 faktorial, tetapi acak ya. Nah, menjadi 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen 6 faktorial modulo 7. Karena ruas kiri dan ruas kanan ada kesamaan, maka kita bagi dengan yang sama tersebut, dibagi 6 faktorial menjadi 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7 dengan FPB dari A dan M sama dengan 1. Nah, ini terbukti benar karena sesuai dengan teorema Fermat, teorema 8.1. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teorema 8.2. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Adibeta Syarifah, NIM 07. Kita akan membahas tentang teorema 8.2. Nah, jika P suatu bilangan prima dan FPB dari A dan M adalah 1, maka A pangkat M-1 kongruen dengan 1 modulo M. Nah, pembuktian dari teorema tersebut, misalkan kita punya 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen dengan 6 faktorial modulo 7. Nah, awalnya kita anggap bahwa 6 faktorial dan 7 itu saling prima, maka FPB dari 6 faktorial dan 7 adalah 1. Nah, selanjutnya 4 pangkat 6 dikali 6 faktorial kongruen dengan 6 faktorial modulo 7 itu
di ruas kanan dan kirinya kita bagi dengan 6 faktorial. Dan modulo 7-nya kita bagi dengan FPB dari 6 faktorial dan 7, yaitu 1. Nah, sehingga dihasilkan 4 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Nah, ini sudah merujuk pada teorema 8.2, yaitu A pangkat N-1 kongruen dengan 1 modulo 7. Dengan syarat FPB dari A dan M adalah 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita punya 2 dan 3. Nah, FPB dari 2 dan 3 kan 1 dan 3. Nah, mereka saling prima. Maka FPB dari 2 dan 3 itu 1 dan bisa dituliskan dengan 2 pangkat 3 min 1 kongruen dengan 1 modulo 3. Atau bisa dituliskan dengan 2 pangkat 2 kongruen dengan 1 modulo 3. Nah, selanjutnya kita punya 7 dan 11. Nah, FPB dari 7 dan 11 itu kan 1 dan 11, maka mereka saling prima. Maka FPB dari 7 dan 11 itu 1, sehingga bisa dituliskan dengan 7 pangkat 11 min 1 kongruen dengan 1 modulo 11. Jadi, 7 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 11. Nah, selanjutnya, tentukan sisa pembagian dari 9 pangkat 60 kongruen dengan 1 modulo 13. Penyelesaiannya itu kita cek dulu apakah 9 dan 13 itu saling prima atau tidak. Nah, ternyata FPB dari 9 dan 13 itu 1 dan 13, maka mereka saling prima. Jadi, bisa dituliskan dengan 9 pangkat 13 min 1 kongruen dengan 1 modulo 13. Maka 9 pangkat 12 kongruen dengan 1 modulo 13. Nah, di ruas kanan dan kiri kita pangkatkan dengan 5. Sehingga didapatkan 9 pangkat 60 kongruen dengan 1 modulo 13. Nah, kita ingat teorema paling awal tentang kekongruenan bahwa 9 pangkat 60 dikurangi 1 habis dibagi 13. Maka sisa pembagian dari 9 pangkat 60 kongruen dengan 1 modulo 13 yaitu 1. Jadi untuk menyelesaikan teorema 8.2 itu dengan cara kita cek dulu apakah A dan M-nya itu saling prima atau tidak. Nah, kalau saling prima, maka bisa menggunakan teorema 8.2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 8.3. Teorema 8.3 mengatakan bahwa jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Mari kita buktikan. Dalam pembuktian ini, kita bisa mengambil sembarang bilangan prima dan sembarang bilangan bulat. Misalkan kita ambil bilangan prima yaitu P sama dengan 7 dan bilangan bulat yaitu A sama dengan 3. Maka A titik P sama dengan 1 menjadi A 3.7 sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan dalam teorema di atas, yaitu A pangkat P kongruen A modulo P menjadi 3 pangkat 7 kongruen 3 modulo 7. Selanjutnya kita bagi kedua ruas tersebut dengan 3. Maka 3 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Karena 3 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7 itu sesuai dengan teorema sebelumnya, yaitu teorema 8.2 yang sudah terbukti, maka teorema 8.3 ini juga terbukti benar. Teorema 8.3 ini juga dapat dibuktikan dengan cara induksi matematika pada A. Jika A sama dengan 1, maka 1 pangkat P kongruen 1 modulo P jelas bernilai benar. Kemudian, jika A sama dengan A plus 1, maka A plus 1 pangkat P kongruen A plus 1 modulo P juga kita asumsikan benar. Kemudian, menurut teorema binomial, maka A plus 1 pangkat P sama dengan
A pangkat P plus P kombinasi 1 dikali A pangkat P min 1 plus P kombinasi 2 dikali A pangkat P min 2 plus sampai dengan P kombinasi K dikali A pangkat P min K plus sampai dengan P kombinasi P min K dikali A plus 1. Maka didapatkan P kombinasi K sama dengan P faktorial per K faktorial dikali P min K faktorial sama dengan P dikali P min 1 dikali P min 2 sampai dengan P dikurangi K ditambah 1 per 1 dikali 2 dikali sampai dengan K. Karena P suatu bilangan prima, maka P habis dibagi P kombinasi K. Berarti P kombinasi K kongruen 0 modulo P untuk setiap K lebih dari sama dengan 1, K kurang dari sama dengan P dikurangi 1. Jadi kita peroleh bahwa A plus 1 pangkat P kongruen A pangkat P plus 0 plus sampai dengan 0 ditambah 1 modulo P dikali A plus 1 pangkat P kongruen A pangkat P plus 1 modulo P. Karena A pangkat P kongruen A modulo P, maka A plus 1 pangkat P kongruen A plus 1 modulo P terbukti benar. Di sini saya akan menerangkan contoh dari teorema 8.3. Pertanyaannya, tentukan sisa pembagian dari 10 pangkat 1000 dibagi 17. Nah, penyelesaiannya, kita tahu bahwa 17 merupakan bilangan prima dan FPB dari 10 dan 17 adalah 1. Maka, sesuai dengan teorema 8.2 yang berbunyi, jika P suatu bilangan prima dan FPB dari A dan M adalah 1, maka A pangkat M dikurangi 1 adalah 1 modulo M. Kemudian diperoleh 10 pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 17. Ini didapat dari teorema 8.2. Kemudian angka 1000 dibagi dengan 16 menjadi 1000 sama dengan K dikali 16 ditambah 8. Sehingga diperoleh 10 pangkat 16K ditambah 8. Hasil ini diuraikan menjadi 10 pangkat 16 dikali K dikali 10 pangkat 8. Maka 10 pangkat 1000 kongruen dengan 1 dikali 10 pangkat 8 modulo 17. Diketahui bahwa 10 yakni 2 dikali 5 atau 5 dikali 2. Sehingga diperoleh 10 pangkat 1000 kongruen dengan 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 8 modulo 17. Kemudian kita ubah 5 pangkat 8 menjadi 5 kuadrat kongruen dengan 8 modulo 17. Nah, kenapa 5 kuadrat? Karena 5 kuadrat yakni 25. 25 ini kongruen dengan 8 modulo 17. Kemudian ini diuraikan lagi menjadi 5 kuadrat kongruen dengan 2 pangkat 3 modulo 17. Kemudian kita substitusikan 10 pangkat 1000 kongruen dengan 2 pangkat 8 dikali 5 kuadrat pangkat 4 modulo 17. Sehingga diperoleh 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3 dikali pangkat 4 modulo 17. Tadi 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 sehingga dimasukkan menjadi 2 pangkat 3. Sehingga diperoleh sesuai sifat eksponen 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 12. Nah, ini kan basisnya bilangannya sudah sama, maka pangkatnya bisa ditambahkan sesuai dengan sifat eksponen menjadi 2 pangkat 20. Sehingga diperoleh 10 pangkat 1000 kongruen dengan 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 4. Ini diuraikan atau dijabarkan dari 2 pangkat 20. Sehingga menurut teorema di atas, 2 pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 17. Sehingga diperoleh
10 pangkat 1000 kongruen dengan 1 dikali 2 pangkat 4 modulo 17. Sehingga hasilnya 10 pangkat 1000 kongruen dengan 16 modulo 17. Jadi sisa pembagiannya yakni 16. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema 8.4. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan prima berkelainan sedemikian hingga A pangkat Q kongruen A modulo P dan A pangkat P kongruen A modulo Q, maka A pangkat PQ kongruen A modulo PQ. Kita ke contoh soal. Misalkan diketahui 2 pangkat 11 kongruen 2 modulo 31 dan 2 pangkat 31 kongruen 2 modulo 11, maka apakah terbukti bahwa 2 pangkat 341 kongruen dengan 2 modulo 341? Kita selesaikan bersama. Kita ketahui A sama dengan 2, P sama dengan 11, dan Q sama dengan 31. Maka kita masukkan rumus A pangkat PQ kongruen dengan A modulo PQ. A pangkat PQ dihasilkan 2 pangkat 11 kali 31 kongruen dengan 2 modulo 11 kali 31, menghasilkan 2 pangkat 11 kali 31, pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 341 kongruen dengan 2 modulo 341. Selanjutnya, kedua ruas dibagi dengan 2, menghasilkan 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341. Karena sesuai dengan teorema Fermat 8.2 di mana A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P, maka teorema ini terbukti benar. Baik teman-teman, tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Sudah paham semua? Kalau belum, bisa dipahami dan dipelajari kembali ya teman-teman. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi.